yang mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kalau bersedia katakanlah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda meningkatkan kehidupan rohani jiwa-jiwa yang datang ke meja kesucian ini agar mereka mengalami anugerah kesucian? Kalau bersedia, katakanlah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda melaksanakan upacara suci penyerahan anak, pernikahan yang kudus, dan pemakaman demi kemuliaan Allah? Kalau bersedia, katakanlah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda dalam pelayanan pastoral yang suci ini mengunjungi para prajurit dan sahabat-sahabat korps, menghibur mereka yang sedih, menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat Kristiani demi untuk membawa pengharapan bagi dunia ini? Kalau bersedia, katakanlah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Khusus saya bertanya kepada jemaat yang ada di situ. Saudara-saudaraku, kita semua telah mendengar pernyataan yang diucapkan oleh ofisir pemimpin yang baru sebagai jemaat Korps 2 Solo. Bersediakah Anda semua menerima pemimpin rohani Anda yang baru, bekerja sama dan menolongnya dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan ini demi keselamatan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus? Kalau bersedia, katakanlah, ya, kami bersedia. Jemaat yang ada di situ. Kami bersedia. Ya. Baik. Boleh berlutut di depan di bangku anugerah. Sini. Saya akan berdoa dari sini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam nama Allah Roh Kudus, kami teguhkan Mayor Nyonya Leni Nirwanto menjadi ofisir pemimpin Korps 2 dan PPWK Korps 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dia dalam melaksanakan tugas yang mulia ini bagimu. Kiranya bersama-sama dengan Tuhan, dia bisa melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai ofisir pemimpin Korps bersama dengan jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Mayor Nyonya Nirwanto dalam melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan ini kepadanya. Tidak pernah dia sulit bersama dengan Tuhan. Semuanya bisa dilakukan. Kami berdoa untuk anak-anaknya, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memakai mereka juga melakukan hal-hal yang baik di tempat pelayanan Ibu Mayor Leni Nirwanto di Korps 2 Solo. Kami berdoa untuk semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, kerjasama di antara semuanya, agar pelayanan di Korps 2 Solo semakin diberkati, semakin maju, semakin berkembang, mulai hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati
Mayor Nyonya Leni Nirwanto dalam melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan ini kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kembali ke tempat tadi. Ya. Jadi kami ucapkan selamat datang di Korps 2 kepada Mayor Nyonya Leni Nirwanto. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semakin diberkati dalam melaksanakan tugas pelayanan di Korps 2 Solo. Tuhan memberkati. Acara peneguhan sudah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Wemi. Terima kasih Mayor Gule yang telah memimpin acara peneguhan, dan juga terima kasih kepada Mayor Nyonya Leni Nirwanto yang telah menerima peneguhan ini, dan seluruh jemaat Korps 2 Surakarta yang telah bersedia menerima kehadiran dan kedatangan officer pemimpin yang baru. Mari kita memuji Tuhan dari pujian tiada ku ragu lagi untuk menyakitimu Yesus. Kemudian kami beri kesempatan kepada Mayor Nyonya Leni Nirwanto untuk memberikan sepatah dua patah kata, entah itu berupa kesaksian atau apapun namanya, dan itu akan disampaikan sesudah pujian kita ini. Silakan singer. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti. Mari silahkan Mayor Nyonya Leni Nirwanto. Haleluya. Haleluya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup ini. 33 tahun Tuhan izinkan saya melayani sebagai seorang ofisir dalam suka dan duka yang saya alami. Tuhan luar biasa di dalam hidup ini. Satu ayat dari kitab Ratapan 3 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Dan itulah yang saya mau katakan, sungguh Allahku luar
luar biasa. Allahku melakukan segala perkara di dalam setiap keadaan yang saya jalani sampai saat ini. Terima kasih kepada Tuhan dan izinkan saya mau melayani di Korps 2 Surakarta. Saya percaya bahwa 3 tahun yang Tuhan izinkan saya sebelum masuk pensiun, Tuhan memakai saya dengan luar biasa. Tuhan menolong saya di dalam setiap keadaan yang saya jalani. Saya percaya bahwa semua usia setempat, semua jemaat akan bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab hanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dengan iman dan percaya bahwa semua yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Karena Tuhan pemilik pelayanan di tempat ini. Kerjasama yang baik akan sangat membantu majunya pelayanan Tuhan yang ada di Korps 2 Surakarta. Sekali lagi dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan pelayanan Tuhan. Tetapi selalu dinyatakan kuasanya di tengah-tengah apa yang dikerjakan. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Amin. Terima kasih Mayor Nyonya Leni Nirwanto untuk kesaksiannya yang sudah menguatkan kita semua bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap kaki. Saya pikir ini juga akan menjadi kesaksian kita bersama. Semua hamba Tuhan yang melayani bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan selalu membuat kita semakin hari, semakin percaya, semakin siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tiada kuragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada kuragu lagi untuk melayanimu. Inilah saya pikir yang akan dipegang oleh Mayor Nyonya Leni Nirwanto bahwa dia tidak lagi ragu lagi untuk mengikut Yesus, bahkan dia tidak ragu lagi untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak rintangan dan badai sekalipun menerjang. Tapi ini tidak akan membuat Mayor Nyonya Leni Nirwanto ragu untuk melayani Tuhan. Mengapa saudara sekalian? Karena ada Yesus. Yesus yang menjadi sahabat yang setia dan penolong dalam hidup. Terima kasih sekali lagi dan mari kita pujikan pujian persiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu dan sesudah itu Mayor Gule akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Singer, silakan.
segalanya bagiku. Silakan Pak Mayor. Tidak nampak saya di layar ini. Mayor kelihatan di kami semua, Pak. Oh ya, Mayor, baik. ya. Ya. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami. Hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3, ayat 18 sampai ayat 21. Kolose pasal 3, ayat 18 sampai ayat 21. Saya baca demikian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kembali ada waktu bagi kita beribadah pagi ini secara virtual. Dan Tuhan yang memberikan waktu ini bagi kita beribadah bersama. Pandemi semakin tinggi terus. Tingkat nasional hampir 45.000. Tingkat Jogja juga naik terus. Sehingga kita tidak bisa beribadah secara tatap muka di gereja. Saya tidak berbicara mengenai COVID-19, tetapi saya ajak saudara-saudara untuk merenungkan sebuah tema, yaitu nasihat supaya bahagia. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Di situ dicatat nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mari kita lihat nasihat yang pertama. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata tunduk kepada suami di sini bukan berarti istri lebih rendah dari suami. Tetapi tunduk kepada suami adalah merupakan keharusan seorang istri di dalam keluarga, karena suami adalah kepala rumah tangga. Di satu tempat terjadi, tidak jauh, cukup jauh dari sini, ada istri tidak mau tunduk kepada suami karena menganggap suaminya bodoh
menganggap suami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah yang keliru, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, suami bodoh atau pintar, istri harus tunduk kepada suami. Kalau istri tunduk kepada suami, maka percayalah Tuhan akan memberkati rumah tangga itu. Kalau ada pergumulan, tantangan, masalah, kesulitan yang dialami dalam keluarga, Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik dalam keluarga. Yang penting bagi istri adalah mentaati perintah Tuhan, yaitu tunduk kepada suami. Beberapa waktu lalu ditayangkan di televisi seorang wanita karir terkenal. Sebagai bintang film, rumah tangganya sangat bahagia. Dia seorang yang sukses sebagai bintang film dan keluarganya tidak pernah ada masalah, langgeng. Waktu pewawancara bertanya, apa rahasianya hingga saat ini rumah tangganya tetap bahagia? Dia menjawab dengan kata yang sederhana, suami baginya adalah yang paling utama. Ia tunduk sama suami dan dengan senang hati dia serahkan kepada suami mengambil keputusan di setiap kegiatannya. Banyak rumah tangga yang tidak bertahan lama, bahkan cerai, karena istri tidak tunduk kepada suami. Tetapi rumah tangga akan diberkati kalau istri tunduk kepada suami. Jadi jelaslah di sini bahwa salah satu syarat menjadikan rumah tangga bahagia adalah istri harus tunduk kepada suami. Nasihat yang kedua, ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat telah memberikan contoh, yaitu menolong, memelihara, mencukupi kebutuhan, mendoakan, menghibur, menasihati, dan mendidik jemaatnya. Demikian juga suami sebagai kepala rumah tangga harus menolong, memelihara, mencukupkan kebutuhan, mendoakan, menghibur, menasihati, dan mengasihi istri. Mengasihi istri berarti tidak boleh berlaku kasar terhadap istri. Memang tidak selamanya mulus perjalanan hidup rumah tangga. Ada kalanya angin badai menerpa, masalah ada, tetapi kalau suami mengasihi istrinya, maka masalah apapun yang ada dalam keluarga dapat diselesaikan dengan kasih. Demikian juga sebaliknya, semakin suami mengasihi istri, semakin mudah istri juga tunduk kepada suami. Jadi jelas kalau istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, maka kebahagiaan itu akan dialami dalam keluarga. Ketiga, nasihat untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Di satu tempat pernah terjadi seorang anak yang memusuhi orang tuanya, bunuh-bunuhan. Lalu sudah didamaikan oleh pendetanya, tidak bisa. Kemudian tokoh-tokoh di desa itu juga didamaikan, tidak bisa. Baru diberitahukan kepada saya pergi damaikan. Saya bertanya kepada anak itu, kamu ada karena orang tuamu atau karena kamu? Ya, tentu dia ada karena orang tua. Lalu saya bilang kepadanya, kalau kamu tahu kamu ada karena orang tua, maka kamu harus mengasihi orang tuamu. Dan puji Tuhan saat itu bisa saya damaikan mereka. Kembali dia mengasihi ayahnya dan ibunya. Nah, saudara-saudara, rumah tangga Kristen harus dihiasi dengan anak-anak yang taat kepada orang tua. Semua orang tua menginginkan anaknya demikian. Tugas orang tua adalah mengajar dan mendidik anaknya untuk mentaati orang tuanya. Memang tidak semua kesalahan orang tua kalau ada anaknya nakal. Bisa juga karena anak itu sendiri tidak mau taat dan hormat kepada orang tua. Banyak orang tua mengatakan tidak mau memukul anaknya kalau nakal, karena terlalu mencintai dan menyayangi anaknya. Siapa orang tua yang tidak menyayangi anaknya? Semua orang tua sayang sama anaknya. Saya pernah bertanya kepada seorang bapak yang mempunyai 4 orang anak. Pertanyaan saya yaitu, siapa yang paling dia sayang? Mamanya anak-anak atau anak-anaknya sendiri? Lalu bapak itu menjawab, dia lebih sayang kepada anak-anaknya daripada mamanya anak-anak. Buktinya kalau anak-anak kencingin bajunya, dia tidak marah sama anak-anaknya. Tetapi kalau mamanya anak-anak yang kencingin bajunya, katanya dia masukkan pendam di dalam bak mandi. Saya tahu dia hanya bergurau mengatakan itu, tetapi itulah jawabannya. Karena dia sayang kepada anak-anaknya. Memang kedua-duanya dia sayang, tapi karena saya beri pilihan, maka dia pilih menyayangi anak-anaknya. Tetapi mencintai anak bukan berarti tidak boleh dipukul atau dipukul. Dalam Amsal 23 ayat 13-14 dikatakan, kalau anak-anak nakal, dia tidak akan mati kalau dipukul dengan rotan, melainkan itu menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bukan berarti bahwa dipukul juga keras-keras, tapi hanya memberikan pelajaran. Yang dihukum adalah kenakalannya, ketidaktaatannya kepada orang tua, sehingga anak itu menjadi anak yang baik kembali. Yang keempat, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Jadi orang tua boleh memukul anaknya dengan rotan, tetapi Alkitab juga melarang orang tua menyakiti hati anak-anaknya. Jangan membentak anak itu terus siang malam, sore, pagi. Anak-anak memang sering salah. Kalau dibentak terus, dia akan menjadi anak yang keras kepala. Akibatnya anak itu menjadi bandel dan tidak mau mentaati orang tuanya. Jadi walaupun kita mendidik anak dengan cara memukul, tetapi kita tidak boleh membuat dia sakit hati. Di satu tempat pernah terjadi, ada seorang bapak yang mempunyai anak pria berusia belasan tahun. Anak itu sudah besar dan mempunyai pacar. Sore hari bersiap-siap pergi menjumpai pacarnya. Dia mandi dan berpakaian. Sesudah itu pamit sama ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mengizinkannya pergi dengan alasan membersihkan halaman rumah. Lalu apa yang terjadi? Anak itu menjadi kecewa, berontak kepada orang tuanya. Seharusnya dalam hal ini orang tua harus bijaksana, memperhatikan kepentingan anaknya. Orang tua bukan hanya melarang anak, melainkan juga memperhatikan dan memuji dia. Anak yang sudah dewasa sudah boleh mengambil keputusan sendiri, mana yang baik dan mana yang tidak baik baginya. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan menasihati kita semua supaya kita bahagia. Marilah kita lakukan nasihat ini. Para istri harus tunduk kepada suami. Para suami harus mengasihi istri. Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Dan sebagai orang tua, marilah kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan jangan menyakiti hatinya. Memang kita menyadari bahwa tidak mudah meraih kebahagiaan itu. Tetapi kalau kita melakukan resep yang kita dengar tadi, nasihat yang kita dengar tadi, maka dengan pertolongan Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang singkat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami dapat mendengar bagian firman Tuhan walaupun hanya singkat. Nasihat yang baik bagi kami dalam keluarga. Istri, suami, anak-anak, bapak-bapak. Sangat bermanfaat bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar ini, kami lakukan sehingga kebahagiaan dalam keluarga itu dialami mulai hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Pak Wemen, selesai. Terima kasih Pak Mayor untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya diberkati kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan hamba Tuhan juga mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Kita akan lanjutkan dengan ujian PNBK nomor 114. Ya Tuhan, janganlah lalu dengar doaku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mengakhiri ibadah kita, saya akan menyampaikan warta Korps. Kemudian mungkin juga setelah itu saya beri kesempatan dari Korps Solo 2. Saya tahu biasanya Pak Tri yang menyampaikan juga warta Korps supaya bisa didengar oleh para jemaat dari Korps Solo 2. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan himbauan pemerintah melalui PPKM bahwa rumah ibadah masih belum bisa dipakai untuk beribadah. Dan kemarin saya melihat sepertinya di Jogja akan diperpanjang sampai 31 Juli. Masih rencana begitu. Kita tunggu SK-nya. Oleh sebab itu, maka ibadah masih tetap akan berjalan secara virtual, secara online. Untuk minggu depan pada tanggal 18 Januari 2021, kita akan ibadah pada pukul 8 pagi. Dan kami masih senang apabila Korps Solo 2 juga masih mau bergabung, juga kami senang. Dan yang akan melayani pada minggu depan, karena ini kandidat sudah hampir berakhir masa prakteknya di Jogja, maka kita berikan kesempatan kepada kandidat Hari untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu depan, lalu WL kandidat Mega, dan keyboard Saudara Yusmar, singer Kadet Jalno. Ya, jadi itulah ibadahnya satu kali saja pada minggu depan, karena kita masih dalam situasi pandemi ini. Tautan dan hampir sama, saudara sekalian, tidak ada perubahan. Jadi saudara bisa tetap ikuti dengan tautan dan meeting ID serta passcode yang sama. Ya. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mari silahkan dari Korps Solo 2, Pak Tri, kalau mau menyampaikan sesuatu. Tolong di-unmute itu. Pak Tri, BA saya. Oh, Pak Joko ya. HP-nya tidak bisa ya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mayor Gule, Pak Wimi, dan seluruh jemaat dari Korps Yogyakarta atas pelantikan menjadi Officer Pemimpin di Korps 2 Surakarta yang sudah dilaksanakan dengan lancar walaupun secara virtual. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Mayor Leni yang sudah ada sekitar seminggu atau 10 hari di Korps 2 Surakarta. Selamat melayani di Korps 2 Surakarta, dan kita bersama-sama dengan opsir setempat, dan baik opsir setempat orang muda ataupun opsir setempat Korps dewasa, kami semua siap untuk bekerja sama di dalam pelayanan jemaat di Korps 2 Surakarta. Dan
semoga dengan kehadiran Ibu Mayor Leni Nirwanto di Korp 2 Surakarta menambah semangat lagi untuk kita bisa bersama-sama melayani Tuhan walaupun di segala kondisi, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Untuk ibadah selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sementara ibadah kita gabung dengan Jogja, ataupun nanti kita akan online sendiri dengan Korp 2 Surakarta, pertimbangkan, sementara kita gabung dulu dengan Korp Yogyakarta. Untuk selanjutnya, habis ini saya akan bertemu dengan Ibu Mayor ke Korp. Mungkin kita akan berbicara langsung, sehingga bentuknya untuk ibadah minggu depan dan selanjutnya selama PPKM akan kita putuskan bersama. Saya kira demikian dari saya, mewakili Jemaat Korp 2 Surakarta kepada Ibu Mayor Lani, dan sekali lagi terima kasih kepada Korp Yogyakarta, baik dari Opsir Pemimpin Mayor Gule dan Sesan Mayor Korp Bapak Bimi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Sama-sama Pak Joko Tri, terima kasih. Kami senang sekali kalau Korp Surakarta boleh bergabung bersama kami, kapanpun kami siap. Ya, seperti saya pernah sampaikan minggu lalu bahwa antara Jogja dan Solo 2 ini ada ikatan batin ya. Dulu saya hampir 1 bulan atau 2 bulan sekali ya Pak Joko. Saya sering datang ke Solo 2 untuk melayani di sana. Terima kasih saudara sekalian, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan minta Mayor Gule untuk menaikkan doa syafaat dan juga doa berkat bagi jemaat Jogja maupun Solo 2 dan juga Mayor Leni yang baru diteguhkan. Dan sekaligus nanti ditutup dengan doa berkat. Dipersilahkan Mayor Gule. Baik Pak, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk jemaat Korp Surakarta 2. Tuhan memberkati mereka semua dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara mereka. Kiranya tidak terpapar lagi yang lain-lain. Kiranya COVID ini dihentikan oleh Tuhan penularannya, sehingga tidak ada lagi yang kena COVID-19. Demikian juga di Korp Yogyakarta. Tuhan memberkati, kiranya Engkau jauhkan kepada kami COVID-19 ini yang sangat mencekam. Kiranya kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan berkati pelayanan di 2 tempat ini, Solo 2 dan Yogyakarta, di masa-masa yang akan datang. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun secara virtual. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat. Kiranya Kau jauhkan hal-hal yang kami tidak inginkan, tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih juga pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati Bapak Wemi memandu seluruh acara ibadah kami. Tuhan memberkati, beri kesehatan dan kekuatan. Dan kiranya apapun yang kami lakukan ke depan, dengan pertolongan Tuhan kami dapat lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, berkat yang melimpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera
mulai saat ini dan di masa yang akan datang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mayor. Kita akan tutup dengan pujian doa Yabes. Silakan singer.